Makanya kita bisa sampai sini. Iya, akhirnya ke sini setelah yang kemarin saya melihat ada peragaan busana dari batik Minahasa untuk acara. Setelah setahun yang lalu kemarin ada peluncuran Galeri Indonesia Kaya. Di situ dipertunjukkan bagaimana proses membuat batik. Itu dulu orang tua kami dulu di zaman kolonial juga menggunakan batik. Dan setelah itu tidak ada lagi. Sampai sekarang orang Minahasa masih senang menggunakan batik. Dan kami akhirnya melakukan research, meneliti, ternyata banyak motif-motif menarik di Minahasa ini. Motif-motif kuno yang kami setelah di research, diteliti, itu sudah tua sekali. Bahkan ada yang 400 tahun Masehi. Itu kami peroleh dari artefak sejarah budaya Minahasa. Lalu apa yang kira-kira membuat Rodi yakin bahwa ini akan menjadi batik dengan kekhasan khusus Minahasa? Selama ini yang kita kenal batik berasal dari Jawa, kemudian dengan motif-motif yang ada seperti sekarang ini. Nah, kita di Sulawesi Utara, khususnya di Minahasa juga memiliki simbol, makna-makna simbolik ya. Ada dari waruga, ada yang dari misalnya dari tanaman, tumbuhan, hewan-hewan yang menjadi selama ini menjadi simbol-simbol di tanah Minahasa. Setelah diteliti, di research, ternyata motif-motif dengan isen-isen itu kalau dari Jawa. Detailnya lebih. Kalau ini sepertinya memang agak beda ya. Iya. Sesuai dengan ekspresi orang Minahasa ya. Betul. Yang saya lihat secara sekilas ada di motif-motif yang batik Minahasa ini, ada motif apa lagi? Ada beberapa, mari kita lihat. Mari. Ini ada beberapa motif yang saya sebutkan tadi, antara lain. Nah, ini yang motif diambil dari yang ini tawaang. Ini juga memiliki makna khusus bagi orang Minahasa karena ketika buka lahan baru harus menanam tanaman seperti ini. Oh iya. Gitu. Seperti ini burung juga ya? Ya, ini burung manguni, masih sama seperti burung manguni juga, tapi dalam bentuk yang berbeda. Gitu. Kalau untuk warna-warnanya sendiri, ini apakah ada kekhasan yang akan ditonjolkan saat ini atau ini hanya mengikuti tren pada saat ini? Ya, kalau warna khusus orang Minahasa memang lebih ke merah hitam ya, tetapi kita kemudian mengembangkan ke warna-warna yang lain juga, begitu sesuai dengan nilai-nilai estetika yang cocok dengan motif-motif. Tadi Pak Fedi bilang baru 1 tahun. Apakah pemudi di sini sudah mengenal atau mengetahui bahwa mereka sekarang ini punya batik khas Minahasa? Sejauh ini kemudian orang mulai melihat dan mulai mengenal karena lebih mudah, itu yang saya bilang tadi, karena kita memiliki makna simbolik. Jadi begitu orang melihat, oh ya kok ada tawaang, kok ada cengkeh gitu ya. Jadi orang langsung merasa diwakili begitu. Karena beda abstrak, kalau ini langsung kelihatan ada identitas ada identitas betul. Dan akhirnya banyak anak-anak muda yang datang, ada yang mau belajar bagaimana proses pembuatannya gitu, seperti itu. Sejauh ini perhatian pemerintah daerah pada industri ini seperti apa yang dirasakan oleh Pak Fedi? Pada dasarnya karena kita lahir dari usaha sendiri, datang dari niat agar supaya mengangkat nilai-nilai budaya lokal, kami masih berjalan sendiri, tapi kami juga
mengkoordinasikan dengan pemerintah karena untuk bisa menyampaikan aspirasi-aspirasi kami, karena akhirnya kita sudah punya pengrajin. Sudah punya binaan di beberapa daerah. Selain ini kami juga membina agar supaya mengajak masyarakat yang lain untuk ikut berkreativitas dan akhirnya bagaimana prosesnya. Tapi pemirsa jangan lupa ada kuis yang selalu menjadi persembahan dari Galeri Indonesia Kaya. Caranya gimana Mbak Renita? Untuk informasinya di www.indonesiakaya.com atau ikuti melalui Twitter @indonesiatweet atau @indonesiakaya. Dan sekarang Mbak Renita akan lihat gimana proses di belakang. Mau lihat. Kalau aku sih mau coba-coba baju. Iya. Kalau gitu. Jadi kita bagi tugas ya. Saya ke belakang ya. Oke. Mari silakan saya dulu ya Mas. Iya. Nah, pemirsa, sekarang saya sedang melihat secara langsung proses pembuatan batik Minahasa. Kita tanya-tanya langsung ya. Halo, Sarita. Ya. Bisa dijelaskan mengenai proses pembuatan batik Minahasa ini? Ini yang sekarang sedang dilakukan adalah? Sekarang yang sedang dilakukan adalah cap batik dengan motif burung manguni. Burung manguni ya. Lalu ini ada tulis juga ya? Ini sementara juga ditulis yang motifnya adalah Toar Lumi Muut, manusia pertama yang ada di Minahasa. Prosesnya sekitar? Ini prosesnya sekitar bulan. Baru bisa selesai. Yang di belakang sana untuk proses pewarnaan. Jadi semua proses dilakukan di sini. Mulai dari Bu. Terima kasih atas penjelasannya. Sampai ketemu lagi ya. Nah, pemirsa sudah dilihat langsung ya bahwa proses pembuatan batik Minahasa itu wah, pilihannya bagus. Ini kan motif penaas ya. Karena ini menunjukkan bahwa orang Indonesia itu kreatif dan Indonesia itu keren. Indonesia kreatif, Indonesia keren. Indonesia keren, betul. Nah, ini setelah ini kan kita udah lihat kain, kita mau lihat tarian. Iya. Minahasa Utara. Betul. Tapi ini aku bawa aja deh, aku simpen nanti aku ganti baju. Sama yang lain. yang lain ya. Yuk.